Salam damai, salam sejahtera. Kembali lagi pada kekosongan, hadir di sini untuk menyadarkan kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kembali menjadi kosong. Pada video ini saya akan menjelaskan mengapa masalah selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya jika kita mengenal diri kita sendiri, kita akan sadar bahwa masalah yang timbul itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Jadi Tuhan memberikan kita masalah supaya kita sadar bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki pada diri kita. Jadi ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup, itu adalah tanda bahwa Tuhan ingin menempah atau membersihkan kekotoran batin kita. Pasti sekarang semua pendengar pasti berpikir, kok bisa? Emang saya masih belum sempurna? Apakah saya masih punya kekotoran batin? Mari kita renungkan baik-baik. Ketika kita mempunyai masalah apapun di dalam hidup kita, apakah itu masalah berasal dari orang lain? Apa berasal dari diri kita sendiri? Jika kita benar-benar sempurna atau kita tidak lagi mempunyai kekotoran batin, pasti masalah itu tidak akan pernah muncul. Tapi karena kita masih mempunyai kekotoran batin itu, maka dari situlah masalah itu akan selalu muncul dalam hidup kita. Contohnya, mungkin kita selalu merasa banyak orang itu kok membenci kita. Mari kita renungkan sejenak. Pasti kita masih mempunyai sifat yang pemarah, atau kita masih mempunyai sifat yang iri hati, atau kita mempunyai nafsu-nafsu yang akhirnya bisa membuat kita salah jalan dan akhirnya kita bisa mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Maka dari situlah masalah kadang muncul bukanlah dari orang lain, tapi berasal dari diri kita sendiri. Jadi apa itu kekotoran batin? Mari kita lihat satu persatu. Sombong. Orang yang sombong pasti dia tidak punya teman, tidak ada yang peduli dengan mereka. Dan biasanya Tuhan akan memberi pelajaran kepada orang sombong supaya untuk menjadi lebih rendah hati. Contohnya, orang kaya yang sombong, pasti Tuhan akan memberikan suatu pelajaran kepada mereka, di mana mereka akan keluar banyak uang untuk mungkin seperti perusahaannya tiba-tiba ada kerugian, atau ada gudangnya kebakaran, atau ada sanak saudaranya yang sakit parah yang harus dioperasi dengan biaya besar. Ya akhirnya pelan-pelan, dan kita berharap orang sombong kaya ini bisa tersadarkan bahwa uang bukanlah segalanya. Kita butuh uang, tapi janganlah sombong ini membutakan kita. Dan Tuhan akan menggunakan berbagai cara seperti ini untuk menyadarkan dia bahwa kekotoran batinnya harus segera dibersihkan. Dan juga kita bisa melihat orang yang rakus. Orang yang rakus banyak makan pasti sering sakit perut atau banyak penyakit dalam tubuhnya. Nah, orang yang suka minum minuman yang bersoda, pasti badannya nggak akan lama lagi, pasti akan terkena kencing manis. Bukankah ini semua masalah yang disebabkan oleh kekotoran batinnya yang masih rakus?
Jika dia tidak rakus, otomatis badannya nggak ada masalah, hidupnya juga nggak ada masalah. Nah, orang yang serakah pasti pada akhirnya hidupnya itu tidak ada yang peduli dengan mereka. Dan bahkan mereka juga akhirnya mempunyai banyak musuh, karena demi keserakahannya dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan untuk orang yang malas, apakah orang malas ada teman? Pasti nggak ada. Nah, apakah ada orang yang membantu orang malas? Juga pasti tidak ada. Dan ketika kita menghadapi masalah yang sama, mari kita introspeksi diri. Mungkin karena kita malas, makanya hidup kita itu penuh dengan masalah. Tuhan itu tidak buta. Tuhan akan selalu membantu orang yang selalu mau bekerja keras. Hanya tunggu waktunya saja. Dan untuk orang yang pemarah, apakah ada orang yang mau mendekati orang pemarah? Enggak ada. Pasti orang pemarah itu ditakutin, diseganin, paling parah itu sampai dibenci. Dan disitulah orang yang pemarah, hidupnya akan selalu merasa kesepian, merasa tidak ada yang peduli, dan akhirnya merasa banyak orang yang memusuhi dia. Dan dia tidak akan pernah merasa bahwa dirinya lah sendiri yang menyebabkan semua masalah ini. Dan juga untuk orang yang iri hati, apakah orang iri hati akan selalu bersyukur dengan hidupnya? Tidak mungkin. Setiap hari orang yang iri hati itu akan selalu mengeluh, selalu membanding-bandingkan, selalu menjelek-jelekan, selalu tidak pernah puas dalam hatinya. Yang akhirnya dia akan selalu menciptakan masalah-masalah baru dalam hidupnya. Dan untuk orang yang nafsu dengan material atau hidup mewah, pasti mereka juga akan mempunyai banyak masalah dalam hidupnya, khususnya masalah hutang. Karena mereka akan terus-menerus membeli barang-barang yang mereka sukai, tapi belum tentu mereka perlu. Dan tanpa mereka sadari, pengeluaran mereka itu melebihi dari pendapatan mereka. Dan akhirnya mereka mempunyai banyak masalah. Dan juga untuk orang yang mempunyai nafsu badan yang tinggi, akhirnya mereka akan mempunyai masalah dengan ginjal mereka, mempunyai masalah dengan badan mereka, merasa sakit-sakitan. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa orang yang punya nafsu tinggi pasti dia akan mempunyai masalah dengan badannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa inilah cara Tuhan ingin membantu kita mengosongkan atau membersihkan kebodohan batin kita, sehingga kita bisa menjadi lebih dewasa, berpikir lebih dewasa, bisa memikirkan perasaan orang lain sebelum mengucapkan kata-kata kita, dan juga untuk mengajarkan kita bertindak lebih dewasa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita pikirkan baik-baik, apakah ini akan melukai badan orang atau perasaan orang lain. Dan di sini kita bisa melihat orang yang dewasa pasti sudah tidak menyusahkan orang tuanya, dan dia bisa dipercaya oleh temannya, dan bertanggung jawab ketika bekerja, dan dia menjalankan perannya dengan baik ketika berumah tangga. Dan kita bisa melihat orang yang tidak mempunyai masalah hidupnya itu pasti rukun, harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dan kekotoran batinnya juga sudah tidak ada. Makanya disinilah kita harusnya bersyukur ketika hidup kita diberikan masalah. Karena masalah inilah pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menempa kita dan mengosongkan kekotoran batin kita. Jadi semoga video ini bermanfaat buat para sahabat sekalian. Dan seperti biasa, pada akhirnya semuanya akan kembali ke kosong. Jadi terima kasih, dan apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam masa hidupnya, silakan tulis di komen, dan kita akan membuat video untuk menjawab setiap pertanyaan para sahabat sekalian. Oke, terima kasih.